Oke, selanjutnya kita akan membuat peta survei hidrologi dan hidrogeologi. Konsepnya hampir sama teman-teman, hanya saja untuk titiknya kali ini berbeda. Nah, yang pertama kita save as dulu seperti biasa. Ya, terus ganti judul petanya. Kemudian klik OK. Nah, jadi konsep dari pemetaan hidrologi dan hidrogeologi ini adalah untuk mencari muka air tanahnya gitu kan, dan juga meneliti sifat fisik maupun kandungan dari airnya ini sendiri. Nah, kalau misalkan kita mau tahu kandungan airnya, itu kan kita ambil sampelnya terus kita labkan ke laboratorium. Nah, di sini kita akan membahasnya mungkin secara sifat fisiknya aja gitu. Nah, untuk mengambil lokasi hidrologi dan hidrogeologi ini, kalau hidrologi itu umumnya kita ambilnya kan seperti di sungai, terus juga mungkin danau atau mungkin waduk yang ada di sekitar iup ataupun di dalam iupnya. Kalau misalkan ada sungai, biasa kan suka ada sungai-sungai kecil atau mungkin ada sungai besar gitu yang melintasi iupnya. Nah, kalau misalkan yang hidrogeologinya, acuannya itu menggunakan sumur-sumur yang ada di dalam iup maupun ada di sekitar iupnya. Sumurnya itu bisa berupa sumur gali, terus ada sumur bor maupun sumur pantau. Tapi kalau misalkan dia pakai PDAM atau pakai air pump, itu nggak bisa digunakan karena kita nggak bisa mengetahui kedalaman dari sumur itu berapa meter baru ketemu airnya, karena kan goalsnya adalah kita bisa mengetahui muka air tanahnya. Nah, di sini untuk pembuatan petanya itu kita asumsikan aja bahwa kalau teman-teman nggak ada sungai di dalam iupnya ataupun di sekitar iupnya, dan misalnya jauh sekali, berarti diasumsikan teman-teman hanya mendapatkan data hidrogeologi. Nah, itu nggak masalah ya, karena kan kondisi hidrologi dan hidrogeologi setiap daerah itu pasti berbeda-beda kayak gitu. Nah, yang pertama kita lakukan sekarang adalah kita pergi ke data view. Kemudian kita matikan untuk titik pengambilan sampel batuannya ini. Terus kita bikin SHP titik baru untuk pemantauan atau survei hidrologi hidrogeologinya. Nah, di contoh yang di peta saya ini kebetulan ada sungainya dan juga ada dekat dengan rumah warga yang kemungkinan ada sumurnya. Jadi untuk lokasi sumurnya itu harusnya kan kalau secara langsung ya kita ketemu sumur di mana baru kita plot. Tapi berhubung ini tidak langsung ke lapangan, data sekunder, jadi kita asumsikan bahwa di rumah warga ini ada sumur gali ataupun sumur bor yang bisa kita ukur kedalaman airnya ada di kedalaman berapa. Nah, jadi kita buat SHP baru dulu di katalog, terus di folder kalian buat SHP. Ini saya buat folder baru. Survei hidro. Terus saya buat SHP baru. Di new, klik kanan di new, terus save file. Ganti namanya jadi titik survei. Terus poinnya ini tetap fitur tabnya jadi poin. Description di koordinatnya ini diubah menjadi zonanya masing-masing. Terus oke. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman plot aja lokasi yang melingkupi seluruh area iupnya. Jadi notnya adalah melingkupi area iupnya. Jadi harus ada data di bagian utaranya, terus ada di bagian timurnya, di bagian selatannya, dan di bagian baratnya. Nah, kita akan coba untuk memplotnya saja ya. Kita ke editor, start editing, pilih nama SHV-nya, titik survei, oke.
kemudian ke create fitur, pilih titik survei, terus kita plot saja. Misalkan saya melakukan kegiatan survei hidrologi atau air permukaan itu di sungai sebelah sini, kemudian saya melakukannya ada di sebelah timur ini. Kalau di sebelah sini kan agak terlalu jauh, jadi tidak menjangkau, saya asumsikan tidak menjangkau area sungai besar ini. Nah, ini sudah untuk yang hidrologi atau air permukaannya. Sekarang saya akan memplot di bagian hidrogeologinya. Saya asumsikan di sebelah sini kan kita lihat ada pemukiman ya. Nah, kita asumsikan saja di sini ada sumur milik warga begitu. Nah, misalkan saya nemu sumur di bagian sini, misalkan kayak bagian ini saya titik, terus saya titik lagi, misalkan saya ketemu di sini. Terus anggap saya ketemu lagi di sini. Terus misalkan di bagian timurnya. Nah, di bagian timurnya ini kan jauh sekali ya sebenarnya dari dari lingkungan pemukiman. Nah, kadang juga bisa aja kalau di desa-desa itu di sawah-sawahnya tuh dia ada sumur untuk ngalirin air ke sawahnya, itu ada sumur yang dia gali biasanya. Kalau misalkan ada sawah mungkin daerah sana bisa juga sebagai bahan pertimbangan untuk diplot, tapi kalau tidak ada mungkin bisa mau nggak mau di daerah pemukiman warga walaupun mungkin jauh gitu, karena diusahakan itu melingkupi seluruh area IUP. Terus kita anggap aja mungkin dekat bagian timur, misalkan di bagian sini, terus bagian sini, terus bagian selatannya saya ambil di sini, terus di sebelah sini. Nah, terus kan di bagian baratnya ini kan nggak ada sama sekali pemukiman ya teman-teman. Nah, cuma ini kan kemungkinan adalah sawah, dan mungkin kita anggap aja kita nemu sungai-sungai atau sumur-sumur yang biasanya dibuat untuk petani itu nyiramin air untuk daerah pertaniannya. Misalkan saya ketemu di sini, karena kadang itu juga ada kok di sawah-sawah itu sumur-sumur. Misalkan di sini. Nah, kalau sudah terplot seluruh lingkup area dari IUP-nya, kan ada yang di dalam IUP, kita tambahkan juga misalkan luar IUP-nya. Di sini. Nah, kalau sudah ada selesai, kita stop editingnya. Yes. Nah, untuk jumlah titiknya itu minimal ya teman-teman. Di bagian utaranya tuh misalkan ada 2 untuk hidrogeologinya, kan 1 di sini, terus 1 di ujung sini misalkan. Terus pokoknya kalau bisa tuh ada 2 atau 3 titik di setiap lingkup IUP-nya ini. Misalkan di sini 1, 2, di tengah-tengah sini, terus 3, terus nanti di sini lagi, terus nanti di sini lagi 3, terus nanti di bagian sininya lagi 3. Jadi supaya data airnya itu bisa tercover satu IUP ini. Nah, kalau untuk hidrologi atau air permukaan itu kan berdasarkan line sungainya ya. Kalau ada ya diplot, kalau nggak ada berarti tidak bisa diplot, seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah selesai, titik surveinya sudah diplot, selanjutnya kita akan memberikan label penamaan. Di klik kanan di SHP titik surveinya ini, terus open attribute table, kita pilih table option, add field, terus kita kasih nama label, terus teks. Oke. Nah, untuk titik survei hidrologi atau yang permukaan, kita kasih label misalkan kita kasih label
SG gitu ya, sebagai label sungai misalkan SG01. Terus kita lanjut, ini masih sungai juga, SG02. Terus ini udah mulai ke sumur, misalkan kita masukin kodenya SU gitu kan, SU01, terus SU02 dan seterusnya. Nah, kalau sudah terisi semua, terus kita save edit. Nah, terus kita tambahkan lagi. Nah, ini kan label untuk kode-kode titik surveinya. Nah, sekarang kita kalau sudah selesai seperti ini, kita bagi mereka secara nama surveinya itu hidrologi atau hidrogeologi, bukan jumlah titik sampelnya. Jadi klik kanan, terus kita tambahkan tabelnya. Jenis surveinya itu survei hidro atau survei hidrogeo. Terus kita buka lagi editornya, start editing, titik survei. Nah, di SG01 ini kan sungai, berarti untuk kegiatan hidrologi. Nah, ini kita kasih kode hidrologi. Terus yang sungai lagi masih hidrologi lagi. Nah, terus yang sumur kita kasih hidrogeologi. Nah, dan seterusnya diisi sesuai dengan jenis surveinya, itu sungai atau hidrologi atau sumur untuk hidrogeologi. Kalau sudah terisi, kita save aja. Nah, kemudian kita sesuaikan simbolnya, ini kita split atau kita bagi dua menjadi yang jenis survei hidrologi dan hidrogeologi. Nah, caranya klik kanan di titik survei, properties, simbologi, kategoris, value fieldnya diubah menjadi yang jenis survei, simbolnya di unchecklist, add all value. Nah, ini kita kasih simbolnya masing-masing ya. Ini saya kasih simbolnya. Sekarang untuk yang hidrogeologi ada garis silangnya berwarna biru tua. Terus untuk yang hidrologi saya kasih yang bentuknya bulat, terus warnanya biru muda. Kayak gini. Kemudian saya tampilkan untuk labelnya. Caranya itu di klik kanan di titik survei, properties, terus label, di checklist, label fieldnya diubah dengan yang label ini untuk menampilkan kode-kode titik surveinya. Nah, contohnya kan udah ada nih SG01, terus ini udah ada SU01, SU02 dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mulai me-layout saja. Nah, skalanya nanti disesuaikan. Terus untuk overlaynya masih sama. Disesuaikan. Nah, kalau sudah, kita lihat di bagian legendanya ini, kita rapihkan. Ini kita pakai cuma titik survei saja. Terus title-nya ini kita ubah menjadi titik survei. Apply. Kemudian ke items. Nah, ini kita lihat ya, di legendanya ini masih ada
tulisan-tulisan yang tidak dibutuhkan dan juga mungkin ada simbol yang tidak dibutuhkan. Nah, cara untuk mengaturnya itu kita perginya ke items, terus klik kanan di titik survei, pilih style. Kemudian kita pilih style mana yang tidak menampilkan kata-kata ataupun titik yang tidak kita butuhkan ini. Kita bisa lihatnya di preview sebelah sini. Nah, kita pakai yang ini ya, horizontal single symbol label only. Nah, ini ada titik yang berbeda. Ini karena tadi kan saya belum komplit untuk memberikan isi di tabel yang jenis surveinya. Tapi kalau teman-teman sudah komplit, maka titik ini harusnya tidak ada ya. Jadi semuanya sudah ke-record terbagi menjadi titik hidrologi dan hidrogeologi atau mungkin cuma salah satunya saja. Nah, kalau sudah, klik OK, terus apply. Kemudian OK. Nah, ini kan sudah sama, tinggal disesuaikan lagi untuk penempatannya. Kemudian untuk sumber datanya ini diganti pemetaan geologinya ini menjadi pemetaan hidrologi, hidrogeologi. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah semua, sudah selesai di layoutnya, nama-nama desa sudah masuk, terus juga SHP-SHP yang lainnya sudah masuk, sudah selesai semua, terus legenda, susunan yang lainnya sudah sesuai, peta indeksnya juga sudah sesuai, maka tinggal teman-teman ekspor saja dan teman-teman asistensikan. Nah, cukup sekian untuk tutorial peta survei hidrologi hidrogeologinya. Kalau ada yang masih bingung pengen ditanyakan atau ada yang ganjal bisa diinformasikan aja ke asesnya masing-masing. Cukup sekian, terima kasih.